Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, dimanapun berada. Semoga semua diberi umur panjang dan selalu sehat. Berbagi cerita pagi ini, mumpung hari Minggu, saya menyempatkan untuk merawat beberapa tanaman yang berada di sekitar rumah. Ini adalah yang berada di belakang rumah. Jadi kami punya lahan yang bisa ditanami sekitar ukuran panjang 10 meter dan lebarnya sekitar 7 meter. Kemudian kami manfaatkan untuk beberapa jenis tanaman, baik itu tanaman sayuran, tanaman bumbu, kemudian juga beberapa buah. Nah, kali ini mau bercerita terkait dengan sayuran dan bumbu-bumbu. Nah, ini kami punya beberapa pohon so. Pohon so ada 4. Ini adalah tanaman yang kedua yang agak kecil. Nah, kemudian pohon so satunya lagi adalah ini, juga ada 2 yang sudah biasa sering dipetik ya. Kita buat tingginya maksimal 1,5 meter, ini sudah lebih lama tidak dipetik. Kemudian juga tanpa sengaja tadinya ini ada pohon singkong yang kami manfaatkan daunnya. Ini beberapa minggu sekali kami petik. Ini kebetulan masih dipetik beberapa hari yang lalu, sudah tumbuh lagi. Kemudian juga mencoba untuk menanam tomat. Ini tomat itu bukan membeli bibitnya, tapi berasal dari tomat sayur atau istilahnya buah tomat yang kita beli biasanya untuk sayuran. Ini juga tomat. Ini tomat lagi. Ceritanya saya itu membiasakan kalau punya tomat atau mungkin cabai ya. Ini juga pohon cabai, masih lumayan kecil, belum berbuah ya. Itu tomat cabai itu kalau punya bumbu dapur itu kan biasanya tidak habis lah. Katakan ada yang membusuk tidak terpakai. Nah, saya selalu selingnya daripada dibuang begitu saja, biasanya saya taruh di suatu tempat atau kadang di pot juga supaya tumbuh. Nah, ini termasuk bibit tomatnya adalah berasal dari salah satu tomat yang sudah tidak terpakai untuk memasak, dan saya taruh di pot, kemudian tumbuh dan akhirnya saya pindahkan. Ini pohon tomatnya ada 1, itu tadi 2, 3, 4, dan ada lagi 1 pot di sana agak jauh ya. Nah, ini sudah ada berapa ya tadi ya? Ada pohon so, ada so biasa dipetik daunnya beberapa hari sekali. Kemudian ada daun singkong, di sana nanti juga ada singkong lagi. Oh iya, ini sekalian. Ini singkong juga. Ini yang kurang kurang sinar matahari, kurang subur. Nah, kalau ini yang subur lah, ini insya Allah 1-2 hari lagi dipetik untuk direbus. Biasanya dimanfaatkan untuk lalaban atau untuk sayur.
Kemudian punya juga pohon talas hijau. Ini yang daunnya lebar, batangnya hijau seperti ini. Nah, nanti suatu saat kalau sudah setahun misalnya, ini ada batangnya bawah ya, itu bisa dimanfaatkan untuk dikukus saja, dimakan dikukus, atau bikin kolak ya, sesuka-sukanya. Tapi tidak gatal kok, saya sudah mencobanya. Nah, ini kok alhamdulillah ada yang tumbuh lagi kecil. Maaf ya, ini karena di dekat selokan kecil, ini lagi tumbuh lagi. Ini lama tidak diuruk, kebetulan ada beberapa ayam, jadi kalau nguruk juga tuh ada ayam. Ada ayam. Ini ayam-ayam ini kalau sudah diuruk juga nah ini masih ada juga 2 belum besar pohonnya. Nah, mohon maaf berbagi cerita. Ini dulu waktu saya kecil di kampung, almarhum bapak saya punya tanaman seperti ini, namanya talas hijau. Itu daunnya tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, artinya dibuang saja, atau mungkin belum terbiasa. Nah, tapi kalau batangnya ini orang tua saya dulu biasa dimasak, hanya dengan cara dipetik, kemudian dikupas, dirajang-rajang, dioseng, seringnya dioseng dengan rasa pedas. Kalau misalnya sudah dioseng kemudian kepengin disantan juga boleh, nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi batangnya, ini batangnya yang biasa dimanfaatkan untuk sayur. Ini sudah ada beberapa jenis pohon ya. Nah, kemudian ini ada pohon pepaya, tapi pohon pepaya ini sudah lama sehingga kemarin pada waktu sudah tidak produktif mau ditebang, saya bilang ke suami supaya tidak ditebang sampai bawah. Tapi ini ada sekitar berapa ya? Ya 130 cm atau 140 cm tingginya, bermaksud supaya ini tumbuh, daun-daunnya ini bisa dipetik untuk lalaban. Nah, ini juga sudah beberapa kali saya petik untuk lalaban. Biasanya saya campur dari beberapa tangkai daun singkong, saya tambah daun pepaya, atau daun pepaya ditambah daun singkong. Itu ternyata benar, daun singkong rasa rasa pahitnya itu semakin hilang ya. Nah, kemudian berlanjut, ini mungkin bumbu ya, juga pohon bumbu, tidak apa-apa. Ini adalah pohon salam. Pohon salam yang ada di pot juga. Saya memang senang pohon salam sejak saya sering mengikuti suami menempati rumah dinas. Itu kami selalu punya pohon salam di pot supaya kalau pindah itu lebih mudah. Memang benar, daun salam itu kalau membeli ibaratnya 1000-2000 banyak, tapi kan tidak mesti yang muda, dan akan lebih sedap jika masaknya itu adalah ambil yang daun muda ini daun mudanya. Dan kalau masak dengan langsung memetik, masak ya metik. Nah, ini juga sedang mencoba menanam lagi nih, masih kecil, ini daun salamnya masih kecil. Ini niatnya nanti akan dibawa ke rumah kontrakan di Jogja yang untuk ditempati anak-anak yang masih belajar di Jogja. Nah, ini dia tadi yang saya sampaikan, tomat. Ini ada salah satu di antaranya yang pohonnya sudah merambat ini ya, sengaja terambatkan ke sini supaya tidak roboh. Nah, ini ada temannya baru 1, alhamdulillah. Rasanya udah senang banget, walaupun tomat murah, ibaratnya setengah kilo itu hanya berapa ribu, tapi kalau metik atau memiliki sendiri itu rasanya benar-benar senang. Nah, kemudian ini pohon serai. Di kampung banyak, tapi di sini susah menanamnya. Nah, ini baru mulai lagi menanam. Nanti kalau sudah
lumayan lumayan hidup lah, ada tunas-tunasnya. Biasanya kami pindahkan ke tanah secara langsung supaya supaya subur. Nah ini daun pohon daun yang wangi ya, pandan. Nah bermanfaat. Biasanya karena suami senang kolak dan kolaknya ingin wangi, maka wanginya adalah menggunakan pandan. Nah ini juga menanam di dalam pot, rencana mau saya pindahkan lagi. Yang sebenarnya pohon pandannya ini sering lebat sekali lah, itu kebetulan sedang tidak begitu lebat karena daun-daunnya sudah tua. Seringnya kalau saya pulang kampung, saya petik, saya rajang-rajang gitu ya, saya potong-potong kecil-kecil, kemudian saya tambahkan bunga. Oh ya, ini ada bunga kenanga. Nah, ini pohon bunga kenanga. Panas ya, ini pohon bunga kenanga alhamdulillah sedang berbunga. Kemudian juga di antara kebun ini saya tanam beberapa bunga ya, untuk supaya warna-warni terlihat, tidak hanya tanaman sayuran saja. Ini juga bunga tepak ndara tuh, kalau orang kampung saya ngomongnya tepak ndara. Biasanya tadi saya ceritakan di sini nih, ini pohon daun pandannya. Ini yang kemarin saya petik, yang sebelah sini saya petik, saya potong-potong kecil, saya campur dengan bunga kenanga, kemudian saya campur dengan bunga warna-warni ini. Kemudian untuk nyekar atau untuk ditaruh di atas pusara orang tua pada saat ziarah ke makam, karena kebetulan makam orang tua dan simbah berada di belakang masjid dekat rumah, jadi kami sering sekali berziarah ke sana. Untuk yang rutin adalah hari Jumat pagi oleh keluarga dan oleh para santri dan siswa sekolah yang posisinya dekat. Kalau saya sendiri setiap pulang ya insya Allah selalu. Ini tepak ndara. Ada pohon bunga melati, tapi ini kurang bagus. Semoga besok deh. Nah ada juga